Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amiratul Zahra dengan NIM 0502172216 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Palangkaraya. Jadi pada video ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 3 mata kuliah struktur data yang mana diampu oleh Bapak Fauzan Asrin, Eskom Mkom selaku tutornya. Baik, jadi di sini untuk tugas 3 terdapat 2 soal, yang mana pada soal pertama kita diminta untuk membuat suatu program searching menggunakan algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian untuk tugas nomor 2-nya, kita diminta untuk membuat program searching juga dengan menggunakan algoritma binary search, yang mana data yang dimasukkan dari nilai A1, A2, A3, A4, dan A5-nya ini nanti kita bisa menentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5 tersebut. Kemudian untuk pencarian angka N-nya, kita juga bisa menentukan sendiri angka berapa yang akan kita cari menggunakan algoritma yang sudah ditentukan oleh soal, yaitu algoritma sequential search untuk tugas nomor 1 dan binary search untuk tugas nomor 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai video praktikumnya atau tutorialnya ya. Jadi di sini untuk text editornya masih sama seperti sebelumnya. Saya menggunakan software Visual Studio Code untuk membuat codingannya ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuat file baru. Di sini saya akan memberi nama filenya sesuai dengan tugas kayaknya ya. Untuk nomor 1, kita beri nama filenya sequential search.java, kemudian kita enter. Di sini saya akan meletakkannya di folder struktur data, kemudian create, mengetikkan codingannya. Langkah pertama kita akan mengimport package scanner yang gunanya untuk men-scan inputan yang nantinya kita masukkan ya. Kemudian selanjutnya kita akan mendeklarasikan kelas, di mana kelasnya ini harus sama dengan nama file yang sudah kita buat sebelumnya. Sequential search. Kemudian kita ini method main. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat array data A1 sampai A5. Di sini untuk tipe datanya saya menggunakan integer, di mana ini ya, pembeda antara array 1 dimensi dan 2 dimensi atau yang lainnya itu dari kurung sikunya. Array yang saya akan buat di sini adalah array 1 dimensi karena ciri khasnya yaitu ini ya, kurung sikunya ini cuma 1. Makanya ini merupakan array 1 dimensi. Di sini untuk variabelnya saya akan memberikan nama data. Kemudian untuk nilainya di sini saya akan memasukkan angka 12, 45, 23, berapa lagi ya? 67 dan 34. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menginput pencarian N, pencarian angka N. Nah, di sini kita masukkan perintah untuk men-scan masukan yang nantinya kita buat ya. Bukan kita buat ketikan. Jadi di sini
Kita dulu. Kita ketik ini seperti ini. Nah, nanti ini fungsinya akan men-scan masukan yang kita ketikkan gitu ya. Lalu saya akan memberikan perintah untuk menampilkan pesan seperti ini. Masukkan angka yang ingin dicari. Nah, ini kemudian angkanya nanti atau nilainya nanti adalah bertipe integer ya, sama seperti data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ini akan masukkan yang kita ketikkan nantinya. Atau menyimpan input angka yang akan dicari nantinya ya. Lalu selanjutnya kita akan memanggil fungsi sequential search untuk mencari angka n-nya, yaitu menggunakan tipe integer dengan nama variabel yaitu index sama dengan sequential search seperti ini. Nah, ini nanti fungsi sequential search-nya akan dipanggil melalui data yang sudah kita buat sebelumnya dan menyocokkan dengan angka yang kita cari. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil pencarian ya, yaitu dengan perintah if index sama dengan -1 buka kurung. Jadi sistem akan menampilkan pesan seperti ini, angka masukkan nilainya n. Ditemukan pada indeks ke plus. Jangan lupa variabelnya itu indeks, kita masukkan. Lalu apabila angka yang kita cari tidak sesuai atau tidak berada di dalam data, tidak ada di dalam data yang sudah kita buat, maka di sini saya akan mengetikkan perintah untuk menampilkan pesan seperti ini, angka n yang dimana n ini adalah angka yang kita cari, tidak ditemukan dalam data. Nah, seperti ini. Spasi. Ada jarak nanti ketika pesan ini muncul ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ini untuk tugas pertama atau tugas nomor 1 yang terakhir kita akan membuat fungsi algoritma sequential search.
Oke, selanjutnya kita akan membuat perulangan menggunakan for warna I sama dengan 0 dan I kurang dari array length atau panjang dari itu ya, panjang dari array-nya yang sudah kita buat tadi ini. Ini plus plus. Turn if array ini sama dengan target maka return if. Jadi di sini kita menggunakan perulangan for untuk mengiliterasi ini ya, setiap elemen yang ada di dalam array-nya. Yang mana perulangan if di sini digunakan jika elemen array yang sama elemen sudah sama dengan target yang atau sudah sama dengan angka yang kita cari gitu ya. Kemudian return di sini ini akan mengembalikan indeks elemen ketika sudah ditemukan gitu ya. Kemudian di bawahnya ini kita beri perintah return -1 untuk mengembalikan nilai ini tadi -1 tadi apabila targetnya tidak ditemukan. Dimana di sini nilai -1 kalau target atau angka yang kita cari tidak ditemukan, maka akan muncul pesan angka yang kita cari tidak ditemukan dalam seperti itu ya. Oke, langsung saja kita running untuk mengetahui apakah program yang kita buat sudah sesuai apa belum gitu ya. Kita running. Oke. Sini sudah muncul sesuai dengan codingan yang saya buat ya, yaitu perintah untuk menampilkan pesan masukkan angka yang ingin dicari. Di sini kita coba untuk mencari angka 23. Nah, langsung otomatis sistem akan memberikan pesan yaitu angka 23 ditemukan pada indeks kedua. Kenapa indeks kedua? Jadi gini ya, dalam bahasa pemrograman Java, walaupun panjang elemen atau jumlah elemennya, jumlah indeksnya ini semua kayak gini ya, jumlahnya ini 5. Jumlahnya 5. 12, 45, 23, 67, dan 34. Tapi indeks dalam pembacaan indeks dalam program Java itu di startnya dimulai dari angka 0. Jadi di sini angka 12 merupakan indeks ke 0, kemudian angka 45 merupakan indeks 1, angka 23 berada di indeks kedua. Makanya di sini akan menampilkan angka 23 ditemukan pada indeks kedua. Walaupun dia urutannya ketiga ya, tapi karena pembacaan indeks dalam program Java itu dimulai dari angka 0, maka di sini angka 23 berada pada indeks kedua. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba lagi untuk mencari angka 34 gitu ya. Coba munculkan angka 34 ditemukan pada indeks keempat. Karena indeksnya tadi ya dimulai dari angka 0. Lalu bagaimana apabila angka yang kita cari tidak ada dalam data yang sudah kita masukkan tadi? Coba kita masukkan angka 88 ya untuk mencari angka 88. Nah, di sini sistem akan otomatis
menampilkan pesan yaitu angka 88 tidak ditemukan dalam data. Karena angka 88 memang tidak ada di dalam data yang sudah kita buat tadi. Makanya sistem akan menampilkan pesan seperti ini. Oke, sampai di sini tugas untuk nomor 1 yaitu program searching menggunakan algoritma sequential search sudah selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut saja untuk mengerjakan tugas nomor 2 yaitu membuat program searching menggunakan algoritma binary search. Oke, kita buat file baru. Di sini saya akan memberi nama binary search. Jangan lupa extensionnya yaitu .java. Kemudian kita enter. Lalu ketik create. Oke, langsung saja kita buat codingannya. Masih sama seperti yang tugas pertama tadi, tugas nomor 1 tadi ya. Pertama-tama kita akan menginput, kita akan mengimport package scanner terlebih dahulu. Kemudian mendeklarasikan kelasnya, yaitu binary search. Kemudian kita masukkan metode utama atau mainnya ya. Kemudian langkah pertama sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan membuat array untuk data A1 sampai dengan A5. Sini untuk tipe datanya masih sama, yaitu integer. Jangan lupa kolom-sikunya. Kita membuat array. Oh ya, nama variabelnya masih sama, saya menggunakan nama data untuk tugas nomor 2 ini juga. Kemudian untuk nilainya, oh ya, di sini sedikit informasi yang menjadi pembeda antara sequential search dengan binary search adalah nilai datanya ya. Di mana pada binary search ini nilai data yang angkanya nanti kita cari ini, nilai datanya harus sudah terurut. Jadi di sini kita membuat nilai angkanya atau data yang nantinya akan kita cari, kita buat berurutan ya. Berurutan seperti ini. Nah, ini. Supaya memudahkan untuk pencarian angkanya nanti. Karena dalam algoritma binary search, datanya harus sudah terurut. Sebenarnya bisa aja sih nggak terurut. Cuma nanti akan menambah fungsi lagi. Jadi karena kita untuk mempersingkat, jadi datanya saja kita urutkan. Nah, di sini saya menggunakan angka 12, 23, 34, 45, dan 67. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat input pencarian angka N. Saya masukkan fungsi scanner terlebih dahulu untuk men-scan masukan dari nilai yang kita berikan gitu ya. Kemudian nanti saya mau sistem menampilkan pesan seperti tadi ya. Masukkan angka yang ingin dicari. Kemudian untuk menyimpan input angka yang dicari, kita ketikkan datanya yaitu integer. Kemudian perintah untuk men-scan
inputan yang nantinya kita buat gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan memanggil fungsi binary search untuk mencari angka n, yaitu dengan tipe datanya integer, kemudian index, nama variabelnya index, sama dengan kita masukkan fungsi binary di sini, binary search dalam kurung data, n. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan hasil pencarian. N, menampilkan. Kita menampilkan hasil pencarian yaitu menggunakan fungsi if index tanda seru sama dengan -1. Saya akan membuat perintah pesan untuk menampilkan pesan seperti ini. Angka plus n, di mana n masih sama yaitu bukan data, angka yang kita cari, kemudian ditemukan pada indeks ke, jangan lupa masukkan variabelnya itu indeksnya. Kemudian apabila nilai yang kita cari tidak sesuai dengan data yang sudah kita buat, maka di sini saya akan membuat perintah di mana sistem akan otomatis menampilkan pesan seperti ini. Nah, seperti ini. Dimana apabila angka yang dicari tidak sesuai atau tidak ada di dalam data, maka akan menampilkan pesan angka yang kita cari itu tidak ditemukan di dalam data. Oke, seperti itu ya. Kemudian langkah terakhir yaitu membuat fungsi algoritma binary search-nya. Karena di sini kita memanggil, tapi kita belum membuat itunya, membuat fungsinya, maka di sini kita buat fungsinya. Fungsi algorithm search, kita masukkan public, static, tipe datanya itu integer, kemudian namanya adalah binary search, dalam kurung, integer yang dimana di sini merupakan array yang sudah kita buat. Target di sini merupakan itu ya, angka yang nantinya akan kita cari. Ini digunakan untuk indeks awal array, menandakan indeks awal array. Kemudian untuk perintah ya ini supaya
data untuk nilai yang integer height sama dengan array.length min 1 ini merupakan indeks untuk akhir array-nya tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan selama low menuliskan komentar seperti ini ya. Low kurang atau sama dengan high, maka akan dilakukan pencarian menggunakan perulangan while. Yang mana di sini perintahnya adalah while low kurang atau sama dengan high integer mid plus high min low. Nah, di sini fungsi ini ya, perintah ini adalah untuk menentukan indeks tengah dari array yang kita buat tadi. Yang mana disortir berdasarkan algoritma binary search. Di mana di sini kita akan memberikan komentar yaitu jika elemen tengah sama dengan target atau nilai yang kita cari, maka kita menggunakan fungsi if mid sama dengan target, maka nilainya akan di-return ini. Kemudian jika target atau nilai yang kita cari lebih kecil dari elemen tengah ray-nya tadi, maka sistem akan mencari di bagian kiri array-nya, yaitu dengan mengetikkan perintah if array dalam kurung siku mid lebih besar dari target, maka sama dengan mid min 1. Lalu apabila target yang kita cari lebih besar dari nilai tengah, maka akan dicari di bagian kanan dari array tadi ya. Sini perintahnya adalah else low sama dengan mid plus 1. Oke, kemudian apabila target tidak ditemukan, maka kita akan mereturn nilai min 1. Oke, sampai di sini codingan untuk tugas nomor 2 sudah selesai. Langsung saja kita coba untuk merunning apakah codingan yang sudah kita buat benar atau salah gitu ya. Tahunya kita running. Nah, di sini sudah muncul pesan yaitu masukkan angka yang ingin dicari.
Di sini kita coba untuk mencari angka berapa ya? 45 ya, kita coba. Oke, sistem akan otomatis menampilkan pesan, yaitu angka 45 ditemukan pada indeks ketiga. Dan kita coba lagi mencari angka 67, indeks keempat, coba 12. Nah, di sini angka 12 ditemukan pada indeks ke-6. Lalu bagaimana apabila angka yang kita cari tidak sesuai atau tidak ada atau tidak berada di dalam data yang sudah kita buat? Kita coba masukkan angka 77 ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, sama seperti itu ya, yang algoritma sequential. Di sini pesannya masih sama juga, saya buat di binary search, yaitu angka ke n apabila tidak ada atau tidak berada di dalam data yang sudah kita buat, maka sistem akan otomatis menampilkan pesan yaitu angka. Di sini angka 77 yang merupakan angka yang kita cari ya, tidak ditemukan dalam sistem. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup ya pembahasan tugas 3 untuk mata kuliah struktur data ini. Untuk tugas yang memerintahkan kita untuk membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu program searching ya. Kita disuruh untuk membuat program searching menggunakan algoritma sequential search dan binary search. Di sini tugas 3 sudah selesai. Mungkin terdapat banyak kesalahan ya ketika saya menyampaikan atau ketika saya memberikan informasi mengenai codingan yang saya buat. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya akan hal tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan saya harap kalian mengerti apa yang saya maksudkan dalam video ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon koreksiannya untuk Pak Fauzan Asrin selaku tutor untuk mata kuliah struktur data sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.